Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam. nahmaduhu Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa syai'ati a'malina may yahdihillahu falaha mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bersama-sama kita awali acara hari ini di tanggal 1 Oktober 2021. Marilah kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat sehat serta hidayahnya kepada kita semua. Shalawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, untuk keluarganya dan tentunya untuk para sahabat beliau. Memperkenalkan, saya Fitri Fauzia atas nama pembawa acara dari Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia yang insya Allah akan memandu acara sampai akhir acara nanti. Dan kami ucapkan selamat datang yang kami hormati Ustadz Dr. Oni Sahroni MA selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia. Yang kami hormati dan selamat datang untuk Dewan Pembina UPZ DK Permata Bank Syariah, ada Bapak Haryanto Sahari selaku Komisaris Independen PT Bank Permata Tbk, ada Ibu Din Cahyani selaku Direktur Kepatuhan dan Legal PT Bank Permata Tbk, dan untuk Kiai Haji Muhammad Faiz LCMA selaku Dewan Pembina dari UPZ Permata Bank Syariah. Tentunya juga yang kami hormati, selamat datang untuk Dewan Pengawas UPZ DK Permata Bank Syariah, ada Bapak Herwin Bustaman selaku Direktur Unit Usaha Syariah PT Bank Permata Tbk, dan selamat datang yang kami hormati dari Dewan Pengawas UPZ DK Permata Bank Syariah, ada Profesor Dr. Jaih Mubarok selaku Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha PT Bank Permata Tbk. Dan tentunya juga yang kami hormati, selamat datang untuk Bapak Dayan Sadikin selaku Direktur SDM PT Bank Permata Tbk. Dan yang kami hormati, selamat datang untuk Ustadz Habibullah selaku Ketua UPZ DK Permata Bank Syariah, dan Bapak Fedi Fadila Wakil Ketua UPZ DK Permata Bank Syariah. Tentunya yang kami hormati dan selamat datang untuk seluruh jajaran manajemen UPZ DK Permata Bank Syariah dan Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia, dan tim program DAI Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia. Untuk para undangan yang kami hormati, khususnya untuk seluruh asatidz dan asatizah dari kurang lebih 12 wilayah ya, DAI penjuru negeri ini se-Indonesia. Masya Allah. Kami ucapkan selamat datang di acara silaturahmi DAI penjuru negeri bersama Lasnas IZI dan UPZDK Permata Bank Syariah. Kami awali acara dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Rudi Kurniawan selaku DAI dari Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia perwakilan Riau. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab.
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. Geser. وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. وما للظالمين من أنصار. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair untuk Ustadz Rudi Kurniawan. Semoga keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala menaungi bagi yang membaca maupun yang mendengarkan. Amin amin ya Allah. Dan kini kita ingin mengenal lebih dalam kepada Dewan Pengawas Syariah Lesnas Inisiatif Zakat Indonesia juga dengan Dewan Pengawas Syariah Permata Bank Syariah, yakni untuk pertama, kita akan mendengarkan dulu dari Ustadz Dr. Oni Sahroni MA, selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah Lesnas Inisiatif Zakat Indonesia. Kepada beliau kami persilahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah maba'ad. Yang saya muliakan Pak Haryanto selaku pembina UPZ Permata Syariah, Ibu Din, tak terlupa sahabat senior saya Pak Herwin Bustaman,
dan tak terlupa Ketua UPZ Ustadz Habib, dan tak terlupa guru dan masyayikh saya Kiai Haji Faiz Sukron Ma'mun dan Kiai Haji Profesor Jaih Mubarak, dan tentu tak lupa para asatidz, ustadzah, para dai, para dai ya di program dai penjuru dunia ini, dan juga sahabat-sahabat kami dari Laznas Izi, semoga dalam kondisi sehat walafiat dan berkah setiap urusannya. Program ini program yang sangat strategis, sangat tepat dalam setiap kondisinya, termasuk saat pandemi COVID-19 seperti ini. Kenapa penting, strategis, tepat sasaran? Pertama, karena di tengah era media sosial, di tengah era yang jauh jadi dekat, di tengah orang semua ber-Instagram, ber-Telegram, ber-WA group, ternyata peran hadirnya para pendakwah yang mengunjungi langsung masyarakatnya, memberikan senyuman, mendampingi, ngajak ngopi, memberikan keteladanan, tentu sesuatu yang tak tergantikan dengan media sosial ya, karena dakwah itu bisa disampaikan dengan beragam ya, salah satunya adalah dengan keteladanan. Nah, keteladanan ini sangat efektif saat para pendakwah bertemu langsung, memberikan keteladanan. Keteladannya ini menjadi dakwah pesan yang sangat efektif bagi masyarakat. Nah, begitu pula itu yang pertama. Yang kedua, diharapkan juga dengan para pendakwah dan dai ini bisa memberikan konten, pesan yang pertama mencerahkan, kemudian yang kedua membimbing, yang ketiga menghimpun ya, menghimpun perbedaan, mengedepankan prinsip dari yang bukan prinsip, sehingga masyarakat itu bisa terpesona ya sebagaimana keteladanan para sahabat dan Rasulullah SAW. Mereka hadir dan masyarakat di Mekah dan Madinah begitu terpesona, terpukau dengan keteladanan dan akhlak keseharian sahabat Rasulullah SAW. Jadi dakwah yang menghimpun, mengedepankan kesamaan, membimbing, mencerahkan, itulah konten-konten para dai dan para pendakwah. Begitu besarnya pahala ini karena sungguh di era media sosial kita sangat butuh dengan para asatidz dan ustadzah yang langsung terjun langsung, melihat langsung, bertemu, bermuajahah ya dengan masyarakat. Jadi kehadiran mereka ini sungguh sangat dibutuhkan. Nah, tingkat kepentingan tersebut mudah-mudahan amal jariahnya ini berpulang kepada para Bapak dan Ibu semuanya di UPZ Permata Syariah. Mudah-mudahan setiap kebaikan dari para pendakwah ini, setiap pencerahan yang diberikan, keterbukaan yang diterima, amal soleh yang dilakukan oleh masyarakat karena sentuhan dakwah para dai ini, mudah-mudahan amal jariahnya kembali kepada UPZ Permata Syariah, kepada para donaturnya, juga kepada Laznas Izi, amin ya rabbal alamin. Nah, oleh karena itu terakhir saya sekali lagi ingin menyampaikan rasa syukur, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu dari UPZ Permata Syariah, Pak Haryanto, Pak Herwin, Budin, Mas Habib, Ustadz Habib, dan guru kami Kiai Faiz dan Prof. Jaih, dan para asatidz ustadzah yang akan menjadi pendakwah, salah satu peran pewaris para
nabi ya, karena ulama dan para dai adalah mereka lah yang menerima estafet perjuangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mudah-mudahan ini menjadi jariah bagi kita semua sehingga kebaikan ini menjadi berkelanjutan karena peran dakwah. Jika peran para dai ini terputus, maka peran amar ma'ruf nahi munkar menjadi terputus pula. Nah, demikian sambutan dari saya mewakili Dewan Pengawas Syariah dari Lasnas IZI. Mudah-mudahan keberkahan, kesehatan menyertai kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair untuk Ustadz Dr. Oni Sahroni selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah dari Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia. Dan kini kita ingin mengenal juga dari Dewan Pembina UPZTK Permata Bank Syariah, yakni Ustadz Kiai Haji Muhammad Faiz LCMA. Kepada beliau kami persilahkan, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati jajaran manajemen dari Bank Permata. Dalam hari ini juga Dewan Komisaris yang hadir, Bapak Haryanto Sahari, Komisaris Independen PT Bank Permata Tbk sekaligus Dewan Pembina di UPZ Permata Syariah. Kemudian juga dari jajaran direksi, di sini ada Ibu Din Cahyani, Direktur Kepatuhan dan Legal, sekaligus sebagai Dewan Pembina UPZ Permata Syariah. Kemudian juga dari direksi ada Bapak Herwin Bustaman selaku Dewan Pengawas di UPZ Permata Bank Syariah, dan juga Bapak Dayan Sadikin, Direktur SDM di PT Bank Permata Tbk. Kemudian sahabat saya Profesor Dr. Jaih Mubarak sebagai Dewan Pengawas di UPZ dan sekaligus Dewan Pengawas Syariah di Permata Bank Syariah. Kemudian juga rekan-rekan dari UPZ Permata Bank Syariah, saya lihat ada Mas Habib, Mas Ferdi, dan jajarannya. Kemudian dari IZI, ini saya surprise, saya baru melihat yang sudah lama juga tidak saya lihat. Dulu hampir setiap minggu saya sering melihat beliau. Sekarang selama pandemi hampir 2 tahun ya. Saya tidak bertemu rupa dan bertemu muka dengan sahabat saya yang luar biasa, Dr. Oni Sahroni, LCMA. Pada kesempatan yang baik ini, tentu saya mewakili dari Permata Bank Syariah ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama tentu dari kami merasa bersyukur bahwa dana-dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah yang selama ini kami kelola, kami bisa menyalurkannya tepat guna. Karena memberikan sesuatu pada tempatnya, itu kata Imam Ghazali dalam Ihya, adalah bagian dari keberkahan hidup. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad tentu yang kita cari dalam hidup ini adalah keberkahan. Sebagaimana nanti menjelang akhir zaman, kata Rasulullah, yang hilang dalam hidup itu adalah keberkahan. Coba kita lihat hadis Nabi misalnya, menjelang hari kiamat nanti ada satu masa, kata Rasulullah, yang 1 tahun itu rasanya seperti 1 bulan, yang 1 bulan rasanya kal jum'ati seperti 1 minggu, yang 1 minggu itu seperti 1 hari, 1 hari itu seperti api yang membakar jerami. Hari berputar sedemikian cepat. Padahal kalau kita lihat hari ini dengan hari di masa Nabi Muhammad, hari ini dengan hari di masa Nabi Nuh yang Allah berikan umur sampai 1000 tahun, itu tetap sama. 1 hari itu terdiri dari 24 jam, 1 jamnya ya 60 menit, 1 menitnya 60 detik.
Tetapi pertanyaannya, mengapa nanti di akhir zaman itu, hari-hari itu begitu terasa cepat, waktu itu begitu terasa cepat berganti. Kata Al-Imam An-Nawawi ketika mensyarah hadis ini dalam syarahnya Sahih Muslim, yang dikatakan Rasulullah itu ingin memberikan petunjuk buat manusia bahwa di akhir zaman yang Allah cabut dari kehidupan manusia itu adalah keberkahannya. Hari ini kita bisa lihat kekayaan orang sekarang kalau dibandingkan dengan kekayaan orang dulu, itu jauh lebih kaya orang sekarang. Ilmunya orang sekarang itu multidisiplin, tapi boleh dikatakan keberkahannya yang menjadi hilang. Kita punya ahli hukum kena hukuman misalnya, kita punya petugas keamanan malah diamankan misalnya, itu menunjukkan bahwa ada yang hilang dari keberkahan hidup. Maka ketika kita melakukan ibadah tepat guna, sholat kita itu sesuai dengan maqasidus syariah, kemudian infak dan kesetiakawanan sosial yang bagian dari ibadah yang luar biasa, ini kita salurkan tepat guna. Bagaimana tidak tepat guna? Tadi ya, sahabat saya, guru kita semua, Dr. Oni mengatakan bahwa melakukan pendidikan, kegiatan dakwah, mencerdaskan bangsa dan mencerahkan masyarakat di masa pandemi ini merupakan sesuatu yang penuh dengan tantangan. Kita selama ini baru melihat kerugian aspek ekonomi, aspek lahiriah dari pandemi ini. Tetapi kita belum menghitung lagi itu aspek batiniah, aspek rohani yang begitu terdampak di masa pandemi ini. Murid yang tidak sekolah bertatap muka dengan guru, apalagi pelajaran agama, itu banyak yang tidak bisa di-online-kan. Kami di pesantren misalnya mengajarkan kesederhanaan, kemandirian, itu kan tidak bisa di-online-kan. Muridnya harus berinteraksi langsung dengan gurunya, melihat kehidupan para dai itu untuk dijadikan satu uswah keteladanan. Jadi murid tidak saja belajar ilmunya, tetapi juga belajar akhlak dan sikap keseharian seorang guru. Dan kami tentu dari Permata Bank Syariah, UPZ, Unit Pengelola Zakat ini sangat-sangat terharu ketika kami tahu bahwa inisiatif Zakat Indonesia itu memiliki program dai ke penjuru negeri. Ini tidak mudah untuk dilakukan hari ini. Saya misalnya dengan Dr. Oni, itu kalau disuruh berdakwah setiap waktu ke pelosok Indonesia, saya rasa belum tentu kita bisa. Sekali dua kali mungkin saya mampu, tapi istiqomah, menjadikan itu sebagai pilihan hidup, sebagai yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba, itu bukan sesuatu yang mudah. Maka kami dari Permata Bank Syariah itu merasa bersyukur bertemu dengan Izi, sehingga amal baik dari teman-teman yang memberikan kontribusi di unit pengelola zakat ini itu secara ibadah menjadi ibadah yang cerdas. Karena ibadah ini tadi sudah disinggung oleh Dr. Oni, itu memiliki dimensi amal jariyah. Mandalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Kalau di pelosok Indonesia sana, ada orang yang bisa mengerti wudhu yang benar. Biasanya wudhunya pas-pasan dan minimalis. Berkat dai penjuru negeri yang dikirim oleh Izi, kemudian mereka bisa mengerti apa itu isbaghul wudhu. Mereka mengerti betul syarat dan rukunnya sholat. Mereka diajari juga tumakninah dan khusyuk. Kemudian mereka sholat dengan baik. Maka pahalanya ini luar biasa. Orang yang melakukan dapat pahala 100%, gurunya mendapatkan pahala sama dengan yang mengerjakan 100%, dan semoga Izi yang mensupport mereka dan Permata Syariah yang juga menyalurkan dana-dana kebaikan itu ke sana menjadi satu kesatuan yang kelak bisa bertemu dan dengan ridho Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Jadi tentunya kami dari Permata itu mengucapkan terima kasih karena kami yang membutuhkan lembaga-lembaga seperti Izi, karena kami yang membutuhkan orang-orang yang memiliki komitmen untuk menjadi pencerah dan lentera bangsa, agar bangsa ke depan ini pembangunannya itu seperti Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya.
Kalau hanya badan yang dibangun, saya khawatir negeri ini kelak seperti rumah sakit hari ini. Bangunannya mewah, orangnya tampan dan cantik, teknologinya luar biasa, tapi dia diisi oleh orang-orang yang sakit. Founding Fathers kita ketika meletakkan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai lagu yang harus dinyanyikan dan diberikan penghormatan secara khusus, itu sangat meresapi hal ini. Sehingga diksi yang dipakai, narasi yang dipakai adalah bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Agar manusia itu tetap menjadi manusia ketika ruh dan jasadnya menyatu dalam kebaikan. Maka dari Permata Syariah saya mewakili Dewan Pembina, izin Pak Haryanto, izin Ibu Din, izin Pak Dayan, Pak Herwin, dan Mas Habib beserta jajarannya, itu ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Karena dengan adanya program IZI ini, seolah-olah teman-teman ikut mengajak kami, menuntun kami untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan program ini bisa terus terjaga, silaturahmi antara Permata Bank Syariah, Inisiatif Zakat Indonesia, dan rekan-rekan para dai bisa terus terjaga sepanjang masa. Akhirnya kita semua berdoa, mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair untuk Kiai Haji Muhammad Faiz, LCMA, selaku Dewan Pembina dari UPZDK Permata Bank Syariah. Dan kami ucapkan juga selamat datang untuk Bapak Dedi Venalosa, selaku Direktur Edukasi Kemitraan Zakat Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia. Mungkin sedikit Pak Dedi ingin menyapa di sini. Alhamdulillah Dewan Pembina maupun Dewan Pengawas serta jajaran Direktorat dari Permata Bank Syariah hadir saat ini, Pak Dedi. Silakan jika ingin menyapa Pak Dedi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami alhamdulillahirabbil alamin, syahadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Dewan Pembina UPZDK Permata Syariah, Bapak Hayan Sahari selaku Komisaris Independen PT Bank Permata Tbk, kemudian juga ada Ustadz Muhammad Faiz LC selaku Dewan Pengawas Syariah, kemudian juga Ibu Din Cahya, Ibu Din selaku Direktur Kepatuhan dan Legal, kemudian juga dari Dewan Pengawas UPZDK, Bapak Haryono Sahari yang bertindak sebagai Komisaris Independen, kemudian juga dan juga teman-teman dari UPZDK lainnya yang hadir pada hari ini. Tentu ini merupakan kebahagiaan bagi kami. Ini kami sudah dipercaya untuk melakukan pengelolaan dai penjuru negeri, dan seperti juga tadi disampaikan bahwa ini merupakan program bersama yang mudah-mudahan ini bisa menjadi tabungan kebaikan untuk kita semuanya dan membawa keberkahan untuk kita semuanya, di mana kita menyentuh aspek-aspek keislaman, memberikan pengetahuan keislaman kepada orang-orang terluar yang mungkin bisa jadi sesi-sesi tertentu untuk memberikan edukasi keislaman kepada mereka terbatas, baik itu terbatas oleh komunikasi ataupun terbatas dari sisi yang lainnya. Dan kami dari Inisiatif Zakat Indonesia sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari UPZDK Permata atas kepercayaannya kepada kami selama ini, dan mudah-mudahan program DAI ini yang sudah masuk di tahun kedua makin memberikan manfaat luas kepada masyarakat sekitar kita, dan juga makin bisa memberikan keberkahan terutama untuk para pegawai Permata dan juga kepada pihak-pihak yang terlibat dalam program ini. Mungkin itu Mbak Fitri dari saya. Sekali lagi saya atas nama manajemen mengucapkan terima kasih atas proses kerjasama ini. Mudah-mudahan
proses kerjasama ini terus diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala hingga akhir prosesnya. Baik, terima kasih Pak Dedi atas welcome speech-nya ya. Tadi dari Pak Dedi Fenalosa selaku Direktur Edukasi Kemitraan dan Zakat Lesnas Inisiatif Zakat Indonesia. Dan kini karena kita memang silaturahmi untuk seluruh dai penjuru negeri, jadi program dakwah Lesnas Inisiatif Zakat Indonesia ini bersama dengan UPZDK Permata Bank Syariah tentunya ditujukan untuk masyarakat Muslim khususnya di daerah rawan bencana alam dan duafa sampai ke pelosok negeri Indonesia dengan mengirimkan dai untuk melakukan aktivitas pendampingan masyarakat berupa pembinaan iman dan Islam melalui kegiatan-kegiatan pembinaan dan kajian rutin bagi masyarakat desa setempat. Seperti apa kegiatan dan perjuangannya para asatid dan asatizah kita? Kita simak video berikut ini. Ya, alhamdulillah ya. Tadi kita sudah menyaksikan bersama-sama mungkin sekilas bagaimana kegiatan dan perjuangan para dai yang memang sampai ke pelosok negeri. Dan kini kurang lebih ada 12 wilayah yang tergabung di acara ini. Tapi mungkin sebelumnya ya, Fitri mau coba untuk seluruhnya boleh di klik view-nya itu view speaker. Jadi agar nanti untuk seluruh beberapa kita utamakan untuk 4 ustadz dai ya ataupun ustazah, kita ingin mendengarkan langsung ceritanya agar kita bisa melihat bagaimana kegiatan secara langsungnya di sana. Kami sudah coba memilihkan 4 perwakilan, tentunya nanti setelah dari 4 perwakilan ustazah maupun ustadz yang akan kita lihat secara langsung dari Dewan Pengawas Syariah UPZDK Permata Bank Syariah maupun Dewan Pembina itu bisa langsung berinteraktif. Begitupun dai yang lainnya juga bisa langsung kita berdiskusi bersama tentang bagaimana kegiatan ini, kegiatan dai, bagaimana kesannya, lalu pesannya mungkin yang ingin disampaikan oleh Dewan Pengawas Syariah ataupun Dewan Pembina Syariah UPZDK. Jadi Fitri sekali lagi mengingatkan, mungkin boleh di bagian view-nya itu kita klik view-nya dan kita klik adalah view speaker. Ya, jadi kalau diklik view speaker, ini akan tampak kita sama semua tampilannya ya. Dan kini alhamdulillah nih, kita sudah ada 4 perwakilan
Ya, Fitri coba sebutkan dulu ya beberapa perwakilannya. Ini nanti kita akan melihat secara langsung bagaimana kegiatan asatidz kita maupun asatizah kita dari Malinau, Kalimantan Utara, ada dari Sulawesi Selatan, ada dari Sumatera Selatan, ada juga dari Ciranjang, Jawa Barat. Baik, coba Fitri lihat dulu apakah teman-teman di sana sudah siap untuk bisa terhubung? Oke, baik. Sepertinya masih ini ya, masih ada beberapa kendala di beberapa titik. Jadi Fitri sampaikan sekali lagi bahwa alhamdulillah ini kita walaupun di ruang online tapi kita bisa berkumpul semuanya dan di lebih dari 12 wilayah ya. Kalau misalkan dihitung dengan Jakarta ini lebih dari 12 wilayah karena ada Jawa Barat dan Banten, Lampung, Bengkulu, Sumatera Utara, Riau, Daerah Istimewa Yogyakarta, ada dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Dan tentunya Fitri ada di Jakarta, mungkin yang lain juga dari Direktorat maupun Dewan Pengawas dan Pembina juga sedang ada di daerah Jakarta. Baik, kami sudah bisa terhubung dengan 4 Ustadz ataupun Ustazah yang kita bisa lihat langsung secara nyata ya, bagaimana kegiatan di sana. Iya, jadi nanti kita akan melihat langsung ini bagaimana kegiatan di Malinau, Kalimantan Utara, lalu di Sulawesi Selatan, juga di Sumatera Selatan, dan Ciranjang, Jawa Barat. Kami sangat berharap semoga jaringan tetap aman ya, teman-teman yang ada di sana, dibantu oleh teman-teman dari tim Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia yang berada di lapangan untuk bisa memperlihatkan bagaimana kegiatan langsung dari para asatidz maupun asatizah kita. Baik, bagaimana? Kita sudah bisa terhubung? Sudah masuk. Iya, alhamdulillah. Ini sudah kita lihat ya sama-sama. Baik. Ini Fitri menyapa dulu ini dari Masya Allah, ini lagi ada kegiatan ya. Jadi nanti kita melihat dulu bagaimana kegiatan yang memang sedang berlangsung di sana. Artinya memang kita melihat ini dokumentasinya dan nanti di pertengahan kita bisa langsung juga mungkin ya menyapa ustaz ataupun ustazah yang ada di keempat titik ini. Ya, kita mulai dulu dari Malinau ya, Kalimantan Utara. Ada Ustazah Masrofah di sana. Baik, iya, ada Ustazah Masrofah di sana kita lihat Kalimantan Utara. Assalamualaikum, Ustazah. Assalamualaikum, Ustazah. Oh, Masya Allah. Masya Allah, di tengah-tengah kegiatan mengajar ini ya, Ustazah ya? Iya, Mbak. Alhamdulillah, Ustazah. Ini mohon maaf nih, kami juga ingin bisa langsung merasakan bagaimana kegiatan di sana sehari-hari Ustazah di Malinau. Di Malinau ini Kalimantan Utara ya, Ustazah ya? Boleh mungkin diceritakan kepada kami di tengah-tengah kegiatan mengajarnya Ustazah ini. Mohon maaf, Ustazah. Silakan, Ustazah. Ya, boleh dibuka suaranya Ustazah biar Fitri dan yang lainnya bisa mendengar lebih jelas suara Ustazah. Alhamdulillah, saya lagi bersama-sama dengan ibu-ibu yang berada di Desa Tanjung Lapang, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Yang mana ibu-ibu di sini, alhamdulillah ada peningkatan semenjak beberapa tahun saya membina di majelis ini, Mbak. Sebenarnya majelis ini sudah terbentuk dari tahun 2017. Ya, alhamdulillah dari IZI mensupport. Jadi insya Allah lebih semangat lagi. Jadi selama
berdirinya Majelis Taklim ini, materi-materi yang kita sampaikan ya di sekitar materi fikih, terutama tentang taharah, bersuci, dan tentang sholat. Karena itu dasar gitu ya, dasarnya Mbak, untuk ibu-ibu di sini. Ya walaupun ya bukannya tidak tahu, sebenarnya tahu bagaimana sholat yang ini, maksudnya tahu dengan sholatnya seperti apa, tetapi terkadang sholatnya itu mungkin ada beberapa yang perlu dibenahi begitu. Mungkin dari gerakan, ya, tentang masalah sholat wajib, gitu, dan masalah taharah juga. Ada beberapa ibu-ibu yang memang belum paham semuanya. Dan alhamdulillah ibu-ibu di sini sangat antusias. Karena beberapa ibu-ibu ini sebenarnya suami mereka yang hijrah ke Islam, alhamdulillah. Jadi dengan alasan seperti itu, beliau-beliau ini ya harus kuat gitu. Ibu-ibu di sini kurang lebih berjumlah 15 orang. Jadi hanya beberapa yang bisa hadir hari ini karena pada saat ini musim pandemi seperti ini, jadi kadang ada yang mau berkumpul, ada yang ya agak takut-takut gitu saja. Tapi saya ini sebisa mungkin untuk mendatangi ibu-ibu ini, dan saya mungkin bagi beberapa kelompok gitu ya. Jadi saya datangi ke rumah-rumah yang mereka yang saling berdekatan terutama. Ya. Mungkin itu saja dari Desa Tanjung Lapang, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Ya berharap untuk kedepannya supaya IZI ini tetap ada begitu. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustazah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah jika ingin melanjutkan kembali kegiatannya, tapi mungkin kameramen bisa terus memperlihatkan ke kita ya bagaimana kegiatan Ustazah Masrofa di Malinau, Kalimantan Utara yang sedang menjalankan kegiatan mengajarnya. Dan kini kita coba beralih ke Sulawesi Selatan. Di sana ada Ustadz Laode ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nah ini kita kameramen sedang memperlihatkan ke kita semua bagaimana kondisi yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi ini di depannya dengan kondisi yang tampaknya masih kayu ya di sana ya. Oke, kita bisa langsung jalan untuk mengarah ke dalam, mungkin bisa melihat kegiatan dari Ustadz Laode ya, dari Sulawesi Selatan. Iya. Walaupun bangunan kayu seperti ini, ternyata Ustadz Laode sedang mengajar. Wah lucu sekali. Lagi mengajar anak-anak ini ya, TPQ ya sepertinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz Laode. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustadz, mohon maaf ini Ustadz, di tengah kegiatannya Ustadz di Sulawesi Selatan ini, mungkin boleh diceritakan ke kita Ustadz, bagaimana kegiatan seharinya di sana. Lalu kalau kita lihat, walaupun bangunannya kayu seperti itu, tapi tetap semangat ya tampaknya anak-anak untuk belajar bersama Ustadz Laode di sana. Silakan Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau di sini Bu, ini kan di daerah pegunungan. Jadi ini juga habis hujan ini. Jadi kita hujan-hujanan, anak-anak juga hujan-hujanan tadi sampai di sini. Tapi karena semangat belajar mereka sangat tinggi dan orang tua juga sangat mendukung dan sangat antusias, sehingga proses belajar mengajarnya sangat mendukung. Berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Ya, baik, Ustadz. Ini mungkin boleh diceritakan ke kita, Ustadz, ya. Tadi kan kalau kita melihat ini dari luar, tampak bangunannya masih bangunan kayu di sana. Mungkin ada hal-hal yang diharapkan oleh Ustadz
Laode di sana untuk kebutuhan untuk mendukung kegiatan dai yang ada di Sulawesi Selatan mungkin Ustadz. Oke Bu, jadi kami ini berada di Kampung Mualaf, namanya Kampung Karomba, Dusun Karomba. Ini jaraknya dari kota Bu, sekitar kurang lebih 20 kilo. Jadi jalannya sangat terjal. Kalau motor-motor biasa dia tidak bisa dilalui. Apalagi mau sangat licin dan lain sebagainya. Pokoknya agak susah dilalui. Jadi kami ini karena semangat teman-teman, begitu juga dengan kami. Karena saya melihat anak-anak di sini, begitu juga dengan warga di sini sangat antusias, sangat semangat. Jadi kami juga otomatis semangat. Harapan kami kepada teman-teman yang di pusat di IZI, mudah-mudahan harapan kami kalau bisa diberikan motor, karena terutama motor besar seperti trail atau motor-motor besar yang lainnya, karena di sini memang medannya tidak bisa kita lalui dengan motor-motor biasa, motor metik, apalagi motor metik, sangat tidak bisa. Makanya itu harapan kami. Yang kedua, ini kan kami punya gedung ini terbuat dari papan. Jadi harapan kami ke depan, mudah-mudahan ini bisa tertutup semua dan bisa dipermanen. Ini kalau hujan, air hujan biasanya masuk sampai tampil di dalam sini. Jadi harapan kami mudah-mudahan ke depan ini bisa tertutup semua atau minimal bisa dipermanen. Begitu harapan kami. Dan anak-anak di sini yang kami ajar di sini rata-rata anak-anak SD, TK, dan SMP. Jadi yang kami ajarkan di sini yang pertama adalah belajar baca tulis Al-Quran. Kami menggunakan 2 metode. Yang pertama Iqra, kami padukan dengan Dirosa. Jadi kami padukan Dirosa dengan metode Iqra. Ya anak-anak gampang paham, alhamdulillah. Yang kami ajar di sini 15 orang. 15 orang. Yang kedua ada bahasa Arab. Yang ketiga akidah halal. Jadi ini adalah kurikulum yang kami buat sendiri, dan kedepannya mudah-mudahan insya Allah doakan kami kita buat kurikulum yang lebih baik lagi dari kedepannya kami. Insya Allah kami akan tambahkan materi-materi atau pelajaran-pelajaran yang lain seperti bahasa Inggris, dan kami sementara cari itu, mencari caranya bagaimana, kemudian ritmenya bagaimana, kami usahakan. Insya Allah kedepannya akan lebih baik. Ya, baik Ustadz Laude, itu kita mendengarkan keceriaan anak-anak yang ada di sana ya, Masya Allah. Semangat terus Ustadz Laude dan tetap menjaga kesehatan untuk di sana. Kini kita ingin melihat langsung kegiatan yang ada di Sumatera Utara. Sumatera Utara ini ada dengan Ustadz Masri Aceh ya. Nah, kita lihat dulu di sini juga ada timnya oleh Mas Friskal. Silakan Mas Friskal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IZI dimanapun Anda berada, saat ini kita berada di Kampung Bina Mualaf IZI, terletak di Desa Kuala Deka, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang. Ini merupakan desa binaan IZI yang jaraknya ke kota sekitar 2 jam kurang lebih ya sahabat IZI. Dan juga penduduk dari desa ini sekitar 200 kakak. Alhamdulillah 75 kakak diantaranya sudah beragama Islam. Untuk mengetahui lebih lanjut proses belajar mengajar yang diajarkan oleh Dai IZI, ayo sama-sama kita saksikan bagaimana proses belajar dan mengajarnya. Oke. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, mohon izin Ustadz, meminta waktu sebentar Ustadz. Dijelaskan sedikit bagaimana proses belajar mengajar dan juga perkembangan dari Kampung Bina Mualaf IZI ini Ustaz.
Halo, tes. Iya, Fitri sudah mendengar. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Pertama, bersyukur kita kepada Allah pada siang ini bisa bersilaturahmi lewat Zoom dengan para dai penjuru negeri, di mana dalam kesempatan ini juga hadir dari kawan-kawan, bapak-bapak dari Permata Syariah juga dari IZI Pusat. Nah, alhamdulillah. Pertama yang ingin saya informasikan, lokasi di mana saya berada ini adalah lokasi di Desa Kuala Dekah, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Nah, di lokasi dakwah ini sendiri, jumlah masyarakat secara totalitasnya, mayoritasnya ini, ada jumlahnya sekitar 200 kepala keluarga, dan alhamdulillah kita yang muslim ada sekitar 75 ke 70 kepala keluarga, dan di sini kita termasuk minoritas. Kita di sini ada masjid satu juga musola, kemudian di rumah ibadah yang lain di sini ada 3 rumah ibadah, ada 3 rumah ibadah. Dia ibadah selain daripada kita Islam. Nah, alhamdulillah pada kesempatan siang yang berbahagia ini saya bersama anak-anak dan juga ibu-ibu. Dan memang hari ini kita pengajian ibu-ibu juga. Jadi ini pengajian ibu-ibu hari ini. Jadi di depan saya ini, silakan kameramen barangkali. Di depan saya ini adalah ibu-ibu yang insya Allah nanti kita akan melangsungkan pendidikan kita setiap hari Jumat. Jadi karena ini berkenaan juga hari Jumat tadi, bertepatan ada acara silaturahmi dengan IZI dan Permata Bank Syariah serta para dai penjuru negeri. Nah, alhamdulillah inilah semua jamaah kita. Nah, untuk kegiatan dakwah saya sendiri itu saya melakukan perjalanan dakwah itu dari rumah ke rumah. Jadi saya lakukan setiap malam per dusun. Kecuali kalau memang terkendala misalnya hujan, tidak saya laksanakan. Jadi seperti malam Senin itu saya adakan pengajian di dusun Kuala Sabah. Kemudian malam Selasa itu saya adakan pengajian di Bulu Gading Atas. Malam Rabu di dusun Bulu Gading Bawah. Malam Kamis di dusun Pertumbuhan. Kita berpindah-pindah dari rumah ke rumah, kita berpindah-pindah dari rumah jamaah yang ada di Desa Kuala Dekah ini. Kemudian malam Sabtu sendiri itu di dusun Kuala Tebing dan Kuala Uruk. Nah, di sana sudah malam Sabtu. Kemudian untuk pengajian anak-anak itu tadi khusus pengajian ibu. Kemudian untuk pengajian anak-anak itu setiap hari, dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Kamis, ya, dari habis zuhur jam-jam 2 sampai selesai asar jam 5 sore. Kemudian ada juga pembinaan pengajian remaja masjid. Alhamdulillah itu juga sudah kita bentuk remaja masjid kurang lebih dari sekarang sekitar 4 atau 5 bulan dan sudah berjalan. Pengajiannya itu kita jadwalkan setiap hari Sabtu setelah sholat zuhur menjelang sholat asar. Nah, baik, kemudian alhamdulillah lokasi dakwah kita ini sekarang kita sedang melakukan pembangunan. Mohon maaf kameramen itu saya izin sebentar. Sebagai bahan informasi juga kepada Permata Bank Syariah dan IZI juga teman-teman dari penjuru negeri. Alhamdulillah sekarang kita sedang melakukan pembangunan renovasi kamar mandi kita. Yang alhamdulillah ini sekarang sedang berjalan pengerjaannya. Dan juga ini selama ini kamar mandi kita ini sebenarnya bukan tidak bagus ya, bagus cuman nah barangkali kondisi dan alhamdulillah sekarang sudah diperbaiki. Kemudian juga kita ada keinginan di belakang ini ada kita mau membangun MBTA. Ini di belakang pagar ini, belakang beton pagar ini. Sekaligus pembangunan MDTA. Nah, harapan kami mudah-mudahan IZI Pusat dan juga Permata Bank Syariah bisa menunjang kita untuk mempercepat proses pembangunan MDTA kita ini.
Nah, itu tadi sekedar informasi. Dan juga sebagai harapan saya secara pribadi sebagai dai yang berada di Desa Kuala Dekah ini, karena kita melakukan dakwah ini rolling di dusun per dusun, karena memang Desa Kuala Dekah sendiri ada 6 dusun. Jadi kita secara pribadi saya membutuhkan kendaraan yang mudah-mudahan bisa terrealisasi dari lembaga isi sendiri maupun dari Permata Syariah. Dan harapan saya selanjutnya, karena memang kondisi dakwah kita di sini ini termasuk umat Islam yang ada di sini adalah umat Islam yang minoritas, sehingga jumlah kita masih dalam konteks kecil jumlahnya. Dan kami berharap mudah-mudahan ini tetap membersamai masyarakat. Walaupun bukan nanti dengan dai yang sama, tapi mungkin dengan dai yang lain. Tapi saya sebagai seorang dai di sini saya berharap mudah-mudahan IZI tetap membersamai mereka sehingga mereka memiliki pemahaman yang kuat dan mendalam tentang Islam. Karena semua 77 kepala keluarga ini sekitar 99% itu adalah memang benar-benar mu'alaf. Ya, memang benar-benar mu'alaf yang memang notabene mereka tidak memiliki. Sebagai informasi dari saya di Desa Kuala Dekah, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, saya akhiri demikian. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Masri yang telah menjelaskan sedikit informasi proses belajar mengajar di Kampung Bina Mu'alaf IZI Desa Kuala Dekah. Saya kembalikan kepada Mbak Fitri. Iya, terima kasih banyak Mas Friskal yang telah membantu di sana ya dari tim Sumatera Utara, walaupun mungkin ada beberapa kali terdapat kendala jaringan sepertinya di sana ya, tapi insya Allah apa yang disampaikan ini bisa tetap tersampaikan dengan baik kepada kami, dan tetap semangat untuk di sana Ustadz Masri Aceh, juga selamat untuk melanjutkan kembali Ustadz Masri untuk kegiatannya. Kini kita mau ke Jawa Barat, kita akan melihat di Ciranjang ada Ustadz Akri di sana ya. Kita lihat dulu bagaimana kondisi kegiatan maupun bagaimana wilayah yang ada di Ciranjang, Jawa Barat ini. Silakan, mana kita bisa melihat yang ada di Ciranjang, Jawa Barat. Bisa diceritakan teman-teman, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak, terima kasih semuanya. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama saya Ahmad Zakir. Di sini bisa lihat tepatnya di lokasi di Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Di sini ada kegiatan pembinaan mu'alaf yang disupport oleh IZI. Alhamdulillah semakin hari semakin berkembang. Kemudian di lokasi ini juga alhamdulillah kita punya pondok pesantren ini yang sebelah sana yang santrinya alhamdulillah dari berbagai daerah termasuk dari Aceh, dari Medan, dan dari anak-anak mu'alaf sebagian. Nah, di sini di dalam alhamdulillah sini ada kegiatan pembinaan mu'alaf, ibu-ibu mu'alaf yang dibina oleh Ustadz Ahri. Kita langsung aja masuk ke dalam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, boleh masuk? Oh ya, silakan. Izin masuk ya. Gimana Bu, sehat? Alhamdulillah. Inilah Bu kondisinya seperti ini. Dan kita langsung aja Ustadz Ahri, ini Ustadz Ahri, Ustadz kita. Boleh diceritakan Ustadz gimana perkembangannya di sini? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahri dari DAI di Kampung Bina Mu'alaf Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat. Alhamdulillah di sini tepatnya banyak sekali para mu'alaf yang masuk dalam agama Islam. Ada sekitar 150 ya ibu-ibu yang masuk dalam agama Islam, dan
dan Izi senantiasa membina, menguatkan dari sisi akidahnya, menguatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta kita juga mengajarkan cara membaca Al-Qur'an di sini karena banyak ibu di sini, terutama khususnya para mualaf yang belum mampu membaca Al-Qur'an, dan dengan adanya support dari Izi ini, alhamdulillah kegiatan-kegiatan pembinaan mualaf dan juga pengajian alhamdulillah sangat terbantu sekali dari Izi. Kami dari DAI dan para ibu-ibu mualaf di sini mengucapkan terima kasih banyak ya, jazakumullah khairan kepada Izi dan juga para donatur yang sudah banyak memberikan donasi kepada kami di sini. Karena di sini memang daerah rawan yang sangat rawan akidah di sini. Kita dikelilingi oleh kampung-kampung yang notabene semuanya adalah Muslim, dan sekitar 18 gereja yang berdiri di alam dari sini. Kita semuanya terbantu sangat belajar, terutama mengikuti pembinaan-pembinaan yang dilakukan oleh kami, oleh Izi. Alhamdulillah, sekali lagi terima kasih banyak. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Begitulah, demikianlah Mbak. Ini ya kegiatan kami di sini. Alhamdulillah. Terima kasih kami sampaikan Bangga. Iya, terima Assalamualaikum warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Ini kalau kita mendengar tadi suara dari kameramen ini adalah Ustadz Zakir ya, Ustadz Zakir, dan tadi juga kita melihat bagaimana kegiatan dari Ustadz Akhri di sana dari Ciranjang, Jawa Barat. Dan alhamdulillah ini perwakilan dari 4 wilayah, tapi memang kita kurang lebih ada 12 wilayah di sini ya yang tadi Fitri sebutkan di awal itu. Dan mungkin setelah ini, selain dari 4 dai ini, untuk Bapak Haryanto Sahari, untuk Bapak Dayan Sadikin, Bapak Herwin Bustaman, mungkin ada yang ingin disampaikan ataupun ramah tamah dengan kita langsung berbincang dengan para dai yang lainnya atau 4 dai yang ada di sini. Boleh Fitri coba mengundang untuk Bapak Haryanto Sahari ya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama tentunya kita bersyukur bahwa pada sore hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul, bersilaturahmi, menyaksikan sesuatu yang sangat menyentuh hati ya. Jadi tadi Prof. Dai sudah menjelaskan latar belakang kenapa Bank Permata mendukung program ini. Ya, jadi kita ketahui bahwa tantangan kita, tantangan umat Islam adalah terutama untuk memerangi kemiskinan dan kemudian untuk di daerah-daerah terpencil, bagaimana kita bisa membantu syiar Islam ini tetap berlangsung dan terjaga dengan baik. Tadi kita lihat beberapa contoh yang diwakili dari Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan kemudian Jawa Barat. Ada beberapa hal yang saya coba lihat. Pertama, di sini banyak program bagaimana kita membina para mu'alaf. Ini sesuatu yang sangat mulia. Saya tidak tahu sebelumnya bahwa di daerah misalnya kayak Jawa Barat, itu kok banyak yang mu'alaf. Saya pikir mayoritas dari penduduk di sana sudah Muslim, ya ternyata di sana juga kita punya tantangan juga. Begitu juga di Kalimantan Utara. Kalau Kalimantan Utara mungkin saya tidak terlalu heran ya, karena itu memang daerah perebutan siapa yang aktif di sana itu akan mendapatkan umatnya. Jadi kalau ada keberadaan perwakilan dai kita di sana, mudah-mudahan kita juga bisa mengembangkan, membina orang-orang mu'alaf itu menjadi muslimin yang baik. Saya tidak saya hanya menduga-duga saja. Nampaknya para ustadz atau ustazah ini mereka ditugaskan mungkin ya. Jadi bukan penduduk lokal di sana. Jadi ya kalau ditugaskan berarti suatu saat mereka akan kembali. Nah, kalau memang itu penugasan, ya tentunya kita harus pikirkan bagaimana nanti kelanjutannya, itu satu hal.
Nah, kalau memang mereka memang akhirnya permanen di sana, ya tentunya kita harus juga dukung bagaimana mereka bisa mendapatkan penghasilan yang cukup memadai, sehingga tugas mereka menjalankan peran sebagai dai itu juga tidak terlalu terganggu. Tugas mereka dai-dai daerah terpencil ini, di daerah mungkin yang lebih kurang beruntung dibandingkan daerah Indonesia lainnya, ini lebih berat. Jadi tadi ada kesulitan transportasi, kesulitan yang lain-lain. Mereka bekerja di daerah minoritas. Jadi memang kita harus dukung semuanya. Jadi untuk para dai yang berkumpul pada hari ini, saya pribadi, kami mewakili Bank Permata merasa sangat bangga. Jadi bapak-bapak, para ustazah, para ustadz ini mempunyai tugas yang sangat mulia. Ya, jadi kami akan dukung terus, mudah-mudahan dana yang kami kumpulkan akan terus bertambah, sehingga program ini bisa berkelanjutan, dan kemudian juga mungkin bisa kita kembangkan ke arah yang lebih besar lagi. Mungkin itu komentar dari saya. Selamat bertugas, ini tugas mulia para dai kita semua, ustadzah dan para ustadz yang hari ini berkumpul mewakili mungkin 12 daerah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Haryanto. Tadi kita sudah mendengar ya ramah tamah ataupun yang disampaikan dari Pak Haryanto. Mungkin juga ada yang mau disampaikan oleh Pak Herwin Bustaman atau Pak Jaih Mubarak. Mungkin kembali lagi juga untuk Ustadz Kiai Haji Faiz, mungkin ada yang mau ditambahkan maupun Ustadz Oni, silakan. Mungkin Prof Jaih dulu, Prof. Mangga, Prof. Herwin aja, saya dengerin. Makasih. Ustadz Faiz kali sama Ustadz Oni aja. Kalau saya sih cukup, tadi dari Pak Har sudah cukup jelas ya. Mungkin ya ini salah satu pembeda bank-bank syariah dengan bank-bank konvensional ya, selain kita mengikuti prinsip-prinsip syariah, komitmen kami terhadap pemberdayaan umat, kemudian juga syiar dan sebagainya itu sangat kuat ya. Jadi semoga langkah kecil kami ini bisa ditiru oleh bank-bank lainnya gitu ya. Bagaimana pengelolaan UPZDK yang benar itu ya, yang transparan, ada dual control, terus bersinergi dengan lembaga zakat lainnya, itu akan lebih tepat sasaran dan imbasnya lebih besar gitu. Itu yang kami harapkan gitu ya. Jadi tadi kami sama dengan yang disampaikan oleh Ustadz Faiz, bahwa kami berterima kasih diberi kesempatan oleh IZI ya, bahwa ada program-program yang memang unik, yang memang tepat sasaran ya. Dan kita walaupun memang dananya tidak besar tapi tepat sasaran gitu ya. Semoga ini jadi ladang amal kita nantinya ya. Dan saya juga setuju dengan Pak Haryanto bahwa nanti insya Allah mungkin kita lihat program-program mana bukan hanya diperbesar tapi keberlanjutannya gitu ya. Jadi kesinambungannya itu juga penting. Jadi jangan hanya sekali setahun ada, tahun berikutnya tidak ada gitu. Jadi itu mungkin perbaikan untuk kami juga, untuk kita lihat program-program mana yang kita terus berkesinambungan ya. Kalau bisa mungkin diperbesar lagi sehingga kita pastikan bahwa ini programnya yang asalnya dari mustahik jadi menjadi muzaki gitu, program seperti itu. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Herwin ini atas wejangannya ya. Nah, kita mau mendengarkan juga ini wejangan dari Prof Jaih. Silakan Prof Jaih. Prof Jaih langsung, aduh Mbak Fitri. Silakan Prof Jaih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haryanto, Bu Din, Pak Herwin, Pak Dayang Sadikin, dan teman-teman yang lain. Ini ada sahabat saya Pak Oni. Terima kasih sudah hadir. Saya hanya menguatkan saja apa yang kita lakukan ini mungkin baru awal ya Pak Herwin ya. Jadi ke depan itu untuk kesejahteraan mereka, untuk peningkatan kualitas pendidikan mereka di sana, itu yang harus kita pikirkan bersama-sama. Dan mungkin Pak Herwin dalam posisi di Sindo bisa ngajak teman-teman juga Pak
supaya nanti lebih terasa oleh kalau bersama-sama kan lebih kuat ya. Ya syuddu ba'du ba'dun. Insya Allah kita saling mendukung dan demi keberkahan kita bersama. Karena seperti Pak Faiz tadi dari awal, kadang-kadang harta banyak tapi tidak berkah, itu kan bahaya itu ya. Jadi kita sekarang mencari keberkahan kita bersama dengan membantu, dan tentu kita berharap kepada Allah apa yang kita lakukan bermanfaat baik di dunia bagi kita semua maupun di akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak Prof. Jai tadi atas yang disampaikannya ya. Dan tadi kan memang kita melihat dari perwakilan 4 wilayah tadi ya. Dan ini sebetulnya memang yang Fitri sampaikan tadi kurang lebih ada 12 wilayah yang tergabung di sini. Mungkin dari Pak Haryanto atau Ustadz Kiai Haji Faiz atau Ustadz Oni maupun Pak Herwin dan Prof. Jai mau bincang-bincang dengan dai yang tadi di luar 4 perwakilan yang tadi kita saksikan langsung secara kegiatannya gitu. Karena di sini alhamdulillah nih Fitri perhatikan dari para asatids maupun asatizah kita menyimak sekali yang disampaikan oleh Pak Herwin tadi sama Pak Haryanto sama Pak Kiai Haji Faiz, begitupun Prof. Jai dan Ustadz Oni. Mungkin ya mau ada kayaknya Mbak Fitri saya mau melihat dari Ustadz Marwan mungkin dari Sulawesi ini Sulteng ya, Ustadz Marwan dari Sulteng mungkin, lalu juga ada dari banyak sekali nih Fitri lihat di sini. Jadi silakan kalau memang mau ada kita bincang-bincang santai dengan beberapa dai yang tadi di luar perwakilan 4 wilayah, silakan Pak Haryanto untuk Pak Kiai Haji Faiz, Prof. Jai maupun Pak Herwin ataupun Ustadz Oni juga silakan kalau memang mau ada yang disampaikan kembali untuk dari para dai yang lainnya. Kalau dari segi tadi 4 tadi mudah-mudahan sudah mewakili tantangan yang ada di daerah lain ya. Saya sekilas tadi mendengar program yang dijalankan oleh para dai di berbagai kegiatan mereka, kegiatan rutin di 4 daerah tadi. Saya ingin juga mengusulkan kalau boleh di dalam melakukan pembinaan, jadikan terutama untuk anak-anak muda, orang-orang ini, anak-anak muda kita ini suatu saat akan menjadi pemimpin-pemimpin besar kita, pemimpin-pemimpin yang hebat. Jadi selain daripada masalah fikih, masalah membaca Al-Quran, tanamkan juga perasaan itu, bahwa anak-anak yang di daerah terpencil pun punya kesempatan untuk mencapai cita-cita yang tinggi. Jadi itu mungkin yang ingin saya usulkan tambahkan kepada para ustadz kita, ustazah yang bekerja di berbagai lingkungan di seluruh Indonesia ini. Itu mungkin tambahannya. Tapi kalau dari para ustazah atau ustadz ingin mengajukan pertanyaan, ingin ngobrol-ngobrol dengan kita juga akan sangat berterima kasih. Mungkin itu dari saya, Mbak Fitri. Oh, Masya Allah. Ini udah dibuka pintunya oleh Pak Haryanto. Ustadz Oni juga udah senyum-senyum ini. Iya, gitu. Jadi silakan kalau memang ada yang mau sharing di sini, boleh di dai yang lain ya. Boleh mungkin raise hand atau langsung ini aja, buka speakernya, langsung mau sharing dengan Ustadz Oni, dengan Pak Herwin, dengan Prof. Jai, dengan Ustadz Kiai Haji Faiz, maupun dengan Pak Haryanto boleh. Tadi sudah dipersilakan oleh Pak Haryanto. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini atas nama siapa? Boleh? Atas nama Saripudin di Sulawesi Selatan, Kabupaten Goa, di daerah Borombulo, Kampung Mu'alaf. Saya ingin bertanya ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di udara, meskipun di udara, mudah-mudahan bisa pertemuannya secara langsung insyaallah. Alhamdulillah dakwah kita di Borombulo, daerah Kampung Mu'alaf, selain kami membina anak-anak,
ibu-ibu, bapak-bapak, alhamdulillah gerakan kami adalah membuat kader. Sehingga ketika kami tidak ada diutus di daerah lain yang membutuhkan, maka dakwah kami di daerah tersebut bisa berkelanjutan. Yang kami ingin tanyakan ini, alhamdulillah ada 2 orang anak mu'allaf atas nama Samudra dengan Rajuddin. Ini orang miskin. Dia mau kuliah di Universitas Muhammadiyah jurusan bahasa Arab. Alhamdulillah karena semangatnya kami terpaksa meminjam uang untuk uang pendaftarannya. Dan alhamdulillah kami terus silaturahmi di salah satunya di Depak. Alhamdulillah kami dapat 1.500.000. Beliau memberikan kami bantuan 1.500.000. Nah, yang kami ingin sampaikan, apakah bisa dibantu ini anak mu'allaf atas nama Samudra dan Rajuddin sehingga pembayaran masuknya ini bisa dilunasi karena kami masih pinjam sama masyarakat. Iya, mungkin ini yang kami sampaikan dan alhamdulillah selama 1 tahun ini ada 3 orang yang kami Islamkan. Dulunya bapaknya, mamanya yang kami Islamkan, sekarang anaknya. Dan alhamdulillah bahkan masyarakat yang kami sudah Islamkan berdakwah lagi ke saudara-saudaranya, keluarganya yang belum Islam. Ini adalah satu kebahagiaan buat kami. Dan kami mengucapkan jazakumullahu khairan jaza kepada Izi dan BAM Permata Syariah. Demikian mungkin ini yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyak Ustadz Saripudin dari Sulawesi Selatan ya, di Kabupaten Goa. Masya Allah. Ini silakan yang mau menanggapi mungkin dari Pak Herwin atau Pak Haryanto atau Prof. Jai ataupun Kiai Haji Faiz dan Ustadz Oni, silakan. Ya, mungkin saya aja Pak Haryanto ya. Oke, silakan. Ya. Insya Allah Pak Saripudin, nanti kita ada program juga mengenai beasiswa gitu ya. Untuk kaum duafa dan tentu juga bisa berlaku untuk mualaf Pak. Jadi nanti biar dari tim kami akan menghubungi lewat Izi Pak Ustadz Saripudin, mohon izin ya, biar bisa kita teruskan ke ini, ke siapa tadi namanya, Samudra dan masih di mute ya? Ya. Rajuddin ya. Samudra dengan Rajuddin ya. Oh, Rajuddin. Dan Rajuddin. Ya. Terima kasih Ustadz. Masya Allah, syukran jazakallah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi. Jazakallah khair untuk Ustaz Saripudin tadi apa yang disampaikannya. Mungkin Fitri memberikan satu kesempatan lagi ya, karena ini di daerah Sumatera Utara, daerah Sumatera sana memang sudah mau memasuki sholat asar. Jadi Fitri berikan kesempatan lagi untuk satu dai mungkin yang mau sharing dengan Dewan Pengawas maupun Dewan Pembina dari Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia maupun UPZ DK Permata Bank Syariah. Silakan, boleh langsung dibuka suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh disebutkan dari mana Ustadz Afwan? Saya Ustadz Hasan. Oh, Ustadz Hasan. Baik, Ustadz Hasan. Dari Rumah Singgah Mu'alaf, Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat. Jika Bapak Ibu melihat bagaimana latar belakang Cikembar, itu sudah mendunia bahwa di situ adalah pusat kristenisasi nasional. Nah, saya bersama Izi datang ke sana
sudah berjalan 2 tahun sekarang. Alhamdulillah mu'alaf sudah 87. Ya, bahkan yang 4 bulan yang lalu ada Master Teologi dari Sulawesi Utara datang ke sana menengok saudaranya yang ada di Yonif. Ternyata dia juga masuk Islam. Dan kemarin juga pada hari Sabtu juga ada salah satu juga dari Bandung, dia juga mu'alaf di sana. Tidak terlalu banyak kendala kalau di sana. Secara fisik ya, karena ada salah seorang donatur yang mewakafkan tanah mencapai lebih dari hampir 2 hektar. Nah, tanah itu dibikinkan perumahan. Untuk siapa? Karena di sana juga ada komplek kofel-kofel untuk orang-orang Kristiani yang datang dari berbagai tempat, dari Sulawesi Utara, dari NTT. Nah, ketika ada yang keluar masuk Islam, mereka terusir. Nah, disitulah disikapi bahwa kami menampung. Jadi kalau ada pengajian-pengajian di situ, khusus orang-orang yang ditampung. Terdapat 28 keluarga yang ada ditampung di situ, yang lainnya udah punya rumah di sekitarnya. Permasalahan yang kedua, sekarang kami membuka MDTA. Diniyah. Diniyah di situ bukan diniyah yang seperti Depag itu. Karena kami harus bagaimana dia bisa baca Al-Quran, bagaimana dia bisa sholat, dan doa-doa akhlak. Nah, itu yang kami ajarkan. Setelah masuk kelas 3 sekarang, ternyata Depag harus ada tim dari Depag, ada MDTA gelap begitu. Diniyah gelap disebutnya. Kenapa? Karena tidak terdaftar. Nah, dicoba didaftarkan. Setelah didaftarkan harus ikut ujian. Baru tahun ini kami mencoba membuat kurikulum yang dari menyelesaikan menggunakan kurikulum dari Departemen Agama sehingga anak-anak kita bisa berkelanjutan ke sekolah berikutnya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, dari IZI, dari Permata Bank, dan lain-lain, saya hanya minta doanya saja. Bahwa insya Allah di kami banyak relawan. Tiap malam, saya dari IZI, dari setiap malam Senin, malam Jumat, dan hari Rabu untuk Al-Quran, kita punya hafiz, ya, yang bersanad juga mau mengajarkan mereka. Juga pada malam lainnya ada juga ustaz-ustaz yang relawan. Dia pengabdian dari Ar-Royah, Ma'had Ar-Royah. Juga ada datang dari Al-Mimbar. Semuanya bantuan-bantuan itu relawan untuk mengajarkan, menjaga, membentengi akidah-akidah mereka. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Mohon doanya karena cuacanya juga di sini hujan terus, ya. Jadi kalau tidak hujan ya terpaksa kami menggunakan voice note atau rekaman karena memang jalan ke sana cukup lumayan juga. Dari tempat saya ke tempat mu'alaf itu memerlukan waktu 40 menit lah, insya Allah. Jadi secara teori kebunnya banyak, ya, makan makanan sehabis ngaji itu, kalau goreng singkong sih selalu ada dan sebagainya. Nah, itu juga kami semangat kepada mereka. Dan di sana yang jadi masalah lagi adalah pada dasarnya donatur-donatur yang langsung mu'alaf dia mu'alaf, tinggal di situ, membangun di situ, sekarang sudah meninggal. Satu orang tuh meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia orang yang luar biasa konsen. Ya, dia bekas kepala sekolah SMA Penabur, kepala SMA MI, masuk Islam, dan dia berpusat bagaimana menampung orang-orang yang terusir, gitu intinya. Dan sekarang alhamdulillah sudah berjalan, guru-gurunya sudah bertambah, banyak orang yang relawan-relawan, cuman saya masih memikirkan bagaimana ke depan jika relawan itu sudah tidak ada. Mungkin hanya bantu pemikirannya atau bagaimana, atau penambahan, dan sebagainya. Itu saja yang saya sampaikan, karena saya terharu ingin berbicara tentang Cikembar. Untuk mengetahui Cikembar, sekali lagi bisa di Google bagaimana tentang program
Kristenisasi di Jember yang berlangsung sejak tahun 1880. Baik, Masya Allah, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khair ini Ustadz Hasan Zaini ya. Mungkin lebih kepada tanggapannya ini. Silahkan untuk dari Dewan Pembina maupun Dewan Pengawas UPZTK Permata Bank Syariah, ataupun mungkin dari Ustadz Oni yang mau menanggapi. Saya boleh kasih tanggapan ya, karena setelah ini saya mohon Bapak-Bapak sekalian mau izin. Saya ini lagi ada di Bogor, harus balik ke Jakarta. Kalau di mobil tadi takut gangguan koneksinya. Jadi kalau sekedar ingin menambahkan kepada kedua belah pihak ya, saya melihat bahwa memang ketika kita melihat realita yang dihadapi oleh para dai di pelosok Nusantara ini, ya seperti janji Allah itu kan, Allah tidak pernah menjanjikan bahwa hidup ini mudah, tapi Allah menjanjikan bahwa setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Jadi di aspek para dai selalu yakin bahwa setelah jalan yang terjal ini, bangunan yang sederhana, fasilitas sarana prasarana yang boleh dikatakan jauh dari memadai, selalu ingat bahwa pusat dakwah pertama di Mekah itu juga rumahnya Arqam bin Abi Arqam itu sangat tidak memadai. Jadi kita harus yakin bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa hidup ini mudah, tapi di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Nah, kepada teman-teman di Permata Syariah, di IZI, juga mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang terpilih ini untuk menjadi wasilah bagaimana ayat inna ma'al usri yusra itu dirasakan oleh semua orang. Bahwa setelah ada kesulitan, itu menjadi ada kemudahan. Kemudahan itu tentu datangnya dari Allah, tapi tentu menggunakan wasilah IZI dan Permata. Itu mungkin tanggapan saya pada sore hari ini. Sekaligus saya mohon izin Pak Haryanto, Pak Herwin, Pak Oni, Pak Jai, dan semuanya, Bu Din, Pak Dayan Sadikin, untuk off dulu, karena saya harus ngejar waktu sebelum maghrib ke Jakarta, ini dari arah Bogor Barat gitu loh. Baik, terima kasih, sukses semua. Mudah-mudahan silaturahmi kita bisa terus terjalin, rezeki kita menjadi berkah, amal ibadah yang kita lakukan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin pamit Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Faiz. Jazakallah khair Ustadz Faiz ya. Iya, alhamdulillah. Baik. Ya, kalau gitu saya mau menambahkan untuk Ustadz Hasan ya. Ustadz Hasan kita pahami Ustadz Hasan, mungkin nanti saya akan coba ya. Kebetulan kami sedang menggerakkan tabungan wakaf Ustadz Hasan. Ya, jadi nanti kita kerjasama juga dengan IZI, kalau misalnya memang IZI pun salah satu lembaga pengelola wakaf berarti ya, apa namanya? Nazir wakaf, Nazir wakaf gitu. Jadi sampai saat ini kami baru ada 2 partner nih, Ustadz Oni. Ya, nanti kita mungkin tambahkan juga dengan IZI. Jadi dananya nanti kami serahkan ke ini calon yang mau memberikan wakaf, Ustadz Oni. Ya, jadi mau wakafnya yang melalui misalnya Muhammadiyah, Al-Azhar, atau mungkin lewat IZI gitu ya. Jadi dengan itu mungkin bisa membantu pembangunan tadi tuh, Ustadz Oni ya. Yes. Ya gitu ya. Jadi nanti dari timnya UPZTK bisa tolong di follow up ya 2 hal tadi ya. Yang satu mengenai beasiswa ya untuk Samudra dan juga Tajudin ya kalau tidak salah. Kemudian terkait mengenai wakaf untuk di Sukabumi ya Ustadz Hasan ya. Ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Haji Abdul Alim dari Dai IZI daerah Kutai Barat. Alhamdulillah saya ditempatkan di sini dengan artinya berbagai kendala, kemudahan itu artinya merupakan suatu perjuangan kami sebagai dai. Dan alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Dai yang saya sampaikan di sini saya sebagai muslim minoritas, Ustaz. Muslim minoritas sekitar 15% sebagai muslim, dan kami mempunyai masjid di sini
legalitasnya pun tidak jelas karena tidak punya legalitas. Dan alhamdulillah mendapat bantuan, dapat wakaf tanah sekitar 2 hektar di situ untuk membangun masjid yang insya Allah sudah ada pondasi, membangun masjid jami dan kuburan muslimin. Karena kuburan muslim tidak ada di sini. Karena memang susah tanahnya. Karena memang kami sebagai muslim minoritas, jadi itu merupakan suatu kendala dan kesusahan kami sebagai muslim di sini. Alhamdulillah saya sebagai dai di sini membina anak-anak taman pendidikan Al-Quran, membina sholawatan, dan juga membina bapak-bapak untuk artinya lebih aktif beribadah dalam berkumpul untuk yasinan dan tahlil. Alhamdulillah. Sementara kendala di sini ada suatu misionaris. Jadi memang artinya ada bantuan internasional dari internasional untuk artinya agama sebelah. Itu yang merupakan suatu artinya kami tidak bisa bersaing dan tidak bisa memberikan motivasi lebih kepada artinya anak-anak muslim di sini, Ustaz. Jadi kami perlu support dan tunjangan dari artinya khususnya Bank Permata Syariah untuk membantu artinya dakwah kami khususnya di Kutai Barat di daerah Delang Putih. Begitu mohon tanggapan kalau memang artinya bisa direspon, saya akan suatu proposal untuk pembangunan masjid yang akan kami bangun di Delang Putih yang memang tidak punya legalitas masjid yang sebenarnya. Itu pun masjid yang ada kami di kecamatan satu aja, itu numpang di tanah Koramil. Sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya kalau ada kata-kata yang kurang bisa dipahami. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Afwan, mungkin untuk yang lainnya ya, ini untuk Ustadz Haji Abdul Halim dari DAI Kalimantan Timur. Yang terakhir untuk sharing-sharing karena melihat waktunya di daerah Sumatera sudah banyak yang masuk sholat asar. Silakan untuk respon yang mungkin dari Dewan Pengawas maupun Dewan Pembina UPZTK Permata Bank Syariah ataupun dari IZI, silakan. Pak Herwin bisa jawab kayaknya ini Pak Herwin. Ya, nanti sama juga Ustadz Abdul Halim. Jadi kita lihat lagi program apa yang bisa kami bantu dari UPZTK Ustadz Abdul Halim ya. Tentunya bersama-sama dengan IZI ya, Last IZI. Jadi kita lihat aja program apa yang bisa kita bantu Ustadz Abdul Halim ya. Terima kasih Ustadz. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Sama-sama. Masya Allah, ini memang kita kalau sharing atau silaturahmi kayak gini rasanya kurang cukup ya waktu kita 1,5 jam. Tapi insya Allah apa yang tadi disampaikan oleh Kiai Haji Faiz, lalu juga dari Pak Herwin Bustaman, dari Pak Haryanto maupun Prof. Jai dan Ustadz Oni Sahroni, dan dari seluruhnya juga tadi Pak Dedi menyampaikan juga selaku Direktur Edukasi Kemitraan Zakat Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia. Insya Allah nanti hal-hal yang memang mungkin bisa dikembangkan kembali kerjasamanya dan silaturahminya juga tetap bisa terjaga. Jadi nanti bisa ditampung kembali mungkin ya dari teman-teman Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia dan nanti akan dibicarakan kembali gitu untuk dengan UPZTK Permata Bank Syariahnya. Sekali lagi Fitri ucapkan ini terima kasih atas sharing-sharingnya dari Pak Haryanto, Pak Herwin Bustaman, Prof. Jai, Ustadz Oni Sahroni. Terima kasih banyak Ustadz. Dan tanpa terasa ini kita juga sudah mau memasuki asar ya untuk di daerah Jakarta, daerah Sumatera mungkin juga sudah asar. Tapi tentunya tadi kita sudah mengawali dengan tilawah, maka untuk keberkahan acara ini kita lengkapi dengan doa. Dan doa ini yang akan kita dengarkan dari Ustadz Hasan Zaini Sukabumi. Jadi kita sama-sama menengadahkan tangan. Semoga doa kita bersama-sama diijabah ya di Jumat sore ini. Silakan tafadol Ustadz Hasan Zaini dari DAI Sukabumi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya ya dari IZI dan dari Bank Permata yang hadir di sini, kita berdoa kepada Allah dengan penuh harap agar senantiasa doa-doa kita terkabul, semua cita-cita dan rencana semoga ada dalam ridho-Nya. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma ighfir lana ya ghafur. Allahumma arhamna ya rahim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arzuqna ya Allah. Allahumma arzuqna ya Razzaq fa innaka khairur raziqin. Wansurna fa innaka khairan nasirin. Wastur 'uyubana fa innaka khairas satirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna hadha iqbalu laylik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir li. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawassik Allahumma rabitataha wa adim wuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika alladhi la yakhbu wasrah suduraha bifaidil imani bik washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyina bima'rifatik wa amitna ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih jazakallah khair untuk Ustadz Hasan Zaini Sukabumi atas doanya ya. Semoga doa yang tadi disampaikan bisa diijabah bersama, amin ya Allah. Dan tanpa terasa ini rangkaian acara silaturahim kita hari ini sudah berjalan, alhamdulillah. Semoga silaturahim ini tetap selalu terjaga antara Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia bersama UPZTK Permata Bank Syariah. Sekali lagi dari Fitri pribadi juga mewakili dari Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia sangat-sangat berterima kasih kepada Dewan Pengawas UPZTK Permata Bank Syariah maupun Dewan Pembina serta jajaran manajemen dari UPZTK Permata Bank Syariah yang alhamdulillah sampai di akhir acara ini selalu membersamai ya, jadi menyimak dari awal sampai akhir acara, alhamdulillah. Dan sekali lagi Fitri sebagai pembawa acara serta mewakili segenap panitia acara mengucapkan banyak-banyak terima kasih banyak untuk para asatid dan asatizah kita ya, untuk seluruh undangan juga, dan tentunya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya jika ada khilaf dalam berkata maupun hal-hal yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih. Mau ada foto bersama mungkin? Atas kedatangannya. Iya, alhamdulillah masih ada yang berkumpul di sini. Mau kita foto bersama boleh sih? Boleh, Mbak Fitri. Boleh, foto bersama, Mbak. Siap. Fitri buka ya untuk foto bersama ya. Sebentar. Matikan dulu backsound-nya sebentar. Ya, kita coba galeri. Semoga Oke. kumpul bersama.